pagi saudara-saudariku, kita nyanyikan Tuhan Pimpin Sepanjang Jalan, lagu Sion nomor 184. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku habislah dan aku sudahlah menang, tidak ku takut maut pula bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih lagi oleh karena waktu yang baik di pagi hari ini. Kami siap untuk mempelajari lagi firman Tuhan. Tuhan sudah berkati kami pada sepanjang malam dalam istirahat kami. Kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami dapatkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Oke, hari yang baru tanggal 3 Juni. 3 Juni, judul renungan pagi kita adalah Lahir Kembali, Pekerjaan Roh Kudus. Ayat tema, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Penjelasannya, tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Pancaran hati itu wajib dibersihkan sebelum alirannya dapat menjadi bersih. Orang yang mencoba hendak mencapai surga oleh perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum Allah berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang memiliki hanya sekedar suatu agama resmi, sesuatu rupa peribadatan belaka. Kehidupan orang Kristen bukannya sesuatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan suatu kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Angin terdengar di antara cabang-cabang pohon, menggersak dedaunan dan bunga-bungaan. Namun angin itu tidak kelihatan, dan tiada seorang pun mengetahui dari mana datangnya atau kemana perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tidak ada hal yang dapat menjelaskannya lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh jadi tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat, atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat. Dengan alat yang tidak tampak seperti angin, Kristus selalu bekerja di dalam hati. Sedikit demi sedikit, dengan tidak disadari oleh si penerima, kesan-kesan ditanamkan yang berlanjut kepada menarik jiwa itu kepada Kristus. Ini boleh jadi diterima oleh merenungkan tentang Dia, oleh membaca Alkitab, atau oleh mendengar sabda Allah dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba ketika roh itu datang dengan bujukan yang lebih terarah lagi, maka jiwa itu pun menyerahlah dengan suka hati kepada Yesus. Permulaan penebusan dapat kita ketahui di dunia ini oleh pengalaman pribadi. Saudara lihat bahwa ternyata kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Allah. Melalui apa? Melalui katanya firman-Nya. Kita pelajari akan firman-Nya, kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, dan tiba-tiba sedikit demi sedikit
bisikan-bisikan yang baik melalui tuntunan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian kita. Kesan-kesan ditanamkan dan berlanjut terus kepada kita lebih mencintai akan Kristus. Nah, inilah bukti bahwa kita akan lahir kembali, dan semuanya itu katanya adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena kesempatan di pagi ini kami boleh beribadah bersama. Tolonglah kami agar hari ini kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Semua kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari itu akan menguatkan iman kami, mengarahkan hati dan pikiran kami untuk tetap dekat kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, dan hari ini akan menjadi hari berkat bagi kami secara pribadi, kaum keluarga kami, dan semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah di pagi hari ini. Damai berkat melalui kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami saat ini dan untuk seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi.